Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rumah Kos di Jalan Mawar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi adalah seorang perantau yang baru saja mendapat pekerjaan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ia menemukan rumah kos murah di Jalan Mawar, tidak jauh dari kantornya. Rumah kos itu tampak tua, cat dindingnya sudah kusam, dan halaman depannya ditumbuhi pohon mangga besar yang menaungi hampir seluruh atap. Pemilik kos, seorang ibu parubaya, hanya mengatakan satu hal ketika Dewi masuk. "Jangan keluar malam. Kalau sudah lewat jam 12 malam, Mbak. Tutup pintu rapat-rapat." Awalnya Dewi mengira itu hanya nasihat biasa, tapi malam pertamanya di kos tersebut segera mengubah pikirannya. Sekitar jam setengah 1 malam, ia terbangun karena suara langkah pelan di lorong depan kamarnya. Cek, cek, cek. Suara itu terdengar lambat, seolah seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Dewi mengintip dari lubang pintu. Lorong tampak gelap, hanya ada bayangan samar yang bergerak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintunya, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. "Dewi." Suara itu serak seperti bisikan yang ditarik panjang. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah tidak ada seorang pun di kos itu yang tahu namanya. Baru hari pertama ia bahkan belum sempat berkenalan dengan penghuni lain. Dewi menahan napas, menutup mulutnya dengan tangan. Ketukan itu terus berlanjut, makin keras, hingga akhirnya berhenti mendadak. Paginya ia mencoba bertanya pada pemilik kos. Sang ibu hanya tersenyum tipis. "Kalau kamu dengar ada yang mengetuk, jangan dibuka. Itu bukan orang. Sudah lama dia berkeliaran di sini." Hari-hari berikutnya kejadian makin aneh. Pakaian Dewi yang dijemur sering basah kembali, seolah baru dicelupkan ke air. Di cermin kamarnya, sesekali ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Dan setiap malam suara ketukan itu selalu datang, selalu memanggil namanya. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ketika ketukan itu datang lagi, Dewi memberanikan diri untuk membuka pintu sedikit. Yang ia lihat adalah sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya kuyup seperti baru diangkat dari sumur. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar air keruh yang terus menetes ke lantai. "Dewi, gantikan aku." Seketika pintu kamarnya membanting tertutup dengan sendirinya. Dewi berteriak histeris. Keesokan harinya penghuni kos heboh karena salah satu kamar ditemukan kosong. Pintunya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda penghuni di dalam. Hanya lantai yang basah kuyup dan di cermin kamar tertulis dengan jari basah, "Aku sudah menemukan pengganti." Sehari setelah Dewi menghilang, suasana rumah kos menjadi tegang. Beberapa penghuni mulai pindah mendadak, meninggalkan kamar mereka begitu saja.
Pemilik kos, Bu Ratri, tetap tenang, seolah kejadian itu bukan hal baru. Beberapa minggu kemudian, seorang penghuni baru masuk. Namanya Arman, seorang karyawan toko elektronik. Ia mendapat kamar yang dulu ditempati Dewi. Anehnya, kamar itu tampak seperti baru dibersihkan. Tidak ada tanda-tanda pernah ada yang tinggal di sana. Malam pertamanya, Arman merasakan hal aneh. Bau air sumur yang amis tercium dari sudut kamar. Padahal ia tidak pernah menampung air di sana. Saat ia bercermin, ia melihat bercak air menetes di permukaan kaca, meskipun udara di kamar kering. Tengah malam, suara ketukan pun datang. Tok, tok, tok. Suara itu persis seperti tangan basah mengetuk kayu. Arman. Arman tersentak. Ia yakin tidak ada yang tahu namanya, karena ia belum berkenalan dengan siapapun. Ia mencoba bertahan, menutup kuping dengan bantal. Namun rasa dingin merambat di sekujur tubuhnya, hingga ia mendengar suara seperti sesuatu menyeret rantai besi di lorong. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri bertanya pada salah satu tetangga kos yang masih bertahan. Seorang mahasiswa bernama Randy. Randy berbisik pelan. "Kamu tahu nggak? Kamar yang kamu tempati itu dulunya dipakai seorang mahasiswi bernama Laras. Dia meninggal tenggelam di sumur belakang kos. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian, terapung dengan rambut menjerat ember timba. Sejak itu, semua yang tinggal di kamar itu menghilang satu persatu." Arman tidak percaya sepenuhnya, tapi rasa merinding semakin sering datang. Malam berikutnya, suara ketukan itu lebih keras. Kali ini pintu kamarnya bergetar, seakan dipukul dengan benda berat. Saat ia menoleh ke cermin, ia melihat sosok Laras berdiri di belakangnya. Tubuhnya basah kuyup, tangan terulur ke arah pundaknya. Arman berlari keluar kamar, tapi lorong rumah kos terasa lebih panjang dari biasanya, seolah tidak berujung. Lampu-lampu mati satu persatu, dan dari ujung lorong ia melihat beberapa sosok perempuan lain berjalan pincang ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata kosong. Ia terhuyung, berusaha mencari jalan keluar, tapi ketika sampai di depan pintu utama, pintu itu terkunci rapat. Dari belakang, ia mendengar suara Laras berbisik tepat di telinganya. "Sudah kubilang, gantikan aku." Tetangga menemukan kamar Arman terkunci dari dalam keesokan harinya. Kos kembali gaduh, dan seperti biasa, Bu Ratri hanya berkata, "Sudah waktunya ada yang baru." Beberapa bulan setelah hilangnya Arman, semakin banyak orang curiga. Nama Jalan Mawar jadi bahan bisik-bisik warga sekitar. Banyak yang bilang kos itu berpenghuni, dan tidak seharusnya ada yang tinggal di sana. Namun, anehnya, kos tersebut tidak pernah sepi. Selalu saja ada penghuni baru. Dan selalu setelah beberapa minggu penghuni itu hilang tanpa jejak. Suatu malam, Randy, mahasiswa yang masih bertahan di kos itu, memberanikan diri mengintip aktivitas Bu Ratri. Ia mengikuti pemilik kos itu hingga ke belakang rumah, ke arah sumur tua yang sudah lama ditutup papan kayu. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bu Ratri berdiri di tepi sumur sambil berbisik, seolah berbicara dengan seseorang di dalam.
Wajahnya pucat diterangi cahaya lampu minyak. "Tenanglah, Laras. Aku sudah memberimu pengganti. Kau tak sendiri lagi." Dan dari dalam sumur terdengar suara gemericik air, disertai tawa lirih seorang perempuan. Randy terkejut. Papan kayu yang menutup sumur itu tampak bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ia buru-buru menutup mulutnya agar tidak berteriak. Beberapa hari kemudian, Randy menemukan dokumen lama di gudang kos. Dari arsip itu, ia mengetahui kenyataan mengerikan. Laras sebenarnya adalah anak kandung Bu Ratri. Dulu, Laras hamil di luar nikah saat masih kuliah. Karena malu, Bu Ratri mengurungnya di kamar kos yang kini disewakan. Laras yang depresi akhirnya bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke dalam sumur. Mayatnya memang ditemukan, tapi roh Laras tidak pernah tenang. Sejak saat itu, Bu Ratri membuat perjanjian dengan arwah anaknya. Setiap beberapa waktu, ia akan menyerahkan pengganti agar roh Laras tidak menjemput dirinya. Itulah alasan kos itu selalu murah, dan alasan ia tidak pernah panik meskipun ada penghuni yang hilang. Malam terakhir, Randy di kos itu menjadi malam paling menyeramkan. Suara ketukan bukan hanya datang dari pintu kamarnya, tapi juga dari jendela, lemari, bahkan lantai kamar. Ketika ia menutup telinga, ia mendengar suara Bu Ratri di luar kamar. "Nak, bukakan pintunya. Laras sudah menunggumu." Paginya, kamar Randy ditemukan terkunci dari dalam. Sama seperti Dewi dan Arman, ia pun lenyap. Dan kos Jalan Mawar terus berdiri hingga kini, seolah menunggu penghuni baru yang tidak tahu menahu tentang rahasia gelap di balik sumur tua itu.